Shalom, ya lagi shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Gembala, dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan dalam keadaan yang baik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini dan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita dengan kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian seperti rusa rindu sungai. Biar kita mau tinggal dalam kasih Tuhan. Haleluya. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan.
Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan, penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh Tuhan antar di rumah Tuhan dalam keadaan yang baik. Kami mau persembahkan korban syukur kami Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau memuji, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Sebab itu Tuhan, Engkau layakkan seluruh hidup kami Tuhan. Agar kami semua yang hadir pagi hari ini boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Boleh tenggelam dalam hadirat Tuhan. Boleh menikmati Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, saat kami ada di hadirat Tuhan, ada kekuatan baru, ada pertolongan yang dari Tuhan, ada jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan rangkaian ibadah kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Roh Kudus pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan urapi hamba-hambamu yang melayani ya Tuhan. Pakailah kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga pelayanan yang kami kerjakan pagi hari ini membawa hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terkhusus Bapak Gembala kami yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapilah beliau dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Engkau sertai langkah mereka, tibakan dengan selamat. Boleh bersama-sama kami di tempat ini, di rumah Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan iblis dan pengikutnya yang mau mengganggu ibadah kami, mau mengganggu pelayanan kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum duduk berikan salam kepada kanan kiri kita. Kita mau lebih dalam pujian dan penyembahan kita. Kita mau terus menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Yang terindah, hati yang mulia, hanya untuk temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesus Engkau ku
Tapi sungguh-sungguh kita akan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan hati saya undang ke semua bangkit berdiri. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, tempatku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kebenaran telah menentukan. Masa
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, Ya gunung batu dan keselamatanku. amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari hidup kita. Amin. Haleluya. Raja mulia menaklukkan musuh.
Haleluya. Segala perkara dikawalkan oleh kuasa darah-Nya. Kau lagi pihak kita, siapa dapat melawan? Dari kemenangan, katakan haleluya, haleluya. Bahkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita lebih, lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
percaya setiap pemberian yang kita berikan dengan sukacita, Tuhan akan balas berlipat kali ganda berkat. Sekali lagi dengan kasih saya undang kita semua bagi berdiri, kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah jaminan hidup kita ya. Firman Tuhan memampukan kita menghadapi hidup ini. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Roh Kudus hidup, tak usah ku cemas, yang memberkatiku.
kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan kasih saya minta Bapak Komeng maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan doa. El Shaddai. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, sesuai dengan nyanyian dan pujian yang kami telah nyanyikan, bahwa Engkaulah Allah Esadai kami, Engkaulah Allah tempat kota dan benteng perlindungan di dalam hidup kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu takut untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi. Karena Roh-Mu yang telah memberikan ada roh keberanian kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa burung yang tidak pernah kami kasih makan Engkau pelihara. Apalagi kami umat-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Engkau Allah Yehova Jireh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah naikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya berkenan di hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Bahkan boleh menjadi teguran bagi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersama, kami panggil segala kuasa gelapan roh setan. Demi nama Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, kami jauhkan dari tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang ambil alih saat ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya khotbah firman Tuhan hari ini mungkin agak molor sedikit, tapi juga saya usahakan setengah 12, mulai dari sekarang ini sudah harus selesai. Yang berjudul menjadi hamba yang taat pada kebenaran. Hamba yang taat kepada kebenaran. Kenapa saya menghimbau dengan keras saudara yang ambil bagian pelayanan mengikuti aturan gereja doa pelayan Tuhan dengan tujuan supaya saudara menjadi hamba yang taat kepada kebenaran. Jangan cuma mau melayani, tapi aturan-aturan gereja yang berhubungan dengan pencapaian kualitas pelayanan saudara itu tidak dilaksanakan. Antara lain doa pelayan Tuhan. Itu menjadi penting. Saya memperhatikan ada beberapa remaja kaum muda di sini yang ditunjuk untuk pelayanan, baik singer maupun song leader. Mereka suka datang dalam doa pelayan Tuhan. Ini satu hal yang sungguh membuat saya hamba Tuhan senang, ada yang mau datang berdoa. Hari ini saya berbicara satu topik tentang ketaatan. Saya akan memulai membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 18, ayat 15 sampai 18. Jadi bagaimana
Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia? Kali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini mati, makanya tidak berfungsi walama. Oke, sekarang ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menurut bahagian dari firman Tuhan ini, bahwa seseorang menjadi hamba dari orang yang ditaatinya. Seperti seorang pegawai, dia mentaati bosnya. Kalau pegawai sudah tidak taat bos, pecat. Dipanggil, direktur panggil dan berkata, mulai hari ini kamu berhenti. Kamu gajian tanggal 1, ini baru tanggal 15, saya kasih sekarang gaji 1 bulan, mulai sekarang kamu berhenti bekerja. Dipecat, saudara ya. Di pemerintahan juga begitu, menteri-menteri itu banyak yang dipecat. Jokowi pecat. Ya, beberapa menteri seperti Anies Baswedan itu yang calon presiden kemarin itu tidak lolos, kan dipecat Jokowi itu. Mencalonkan jadi presiden juga tidak lolos. Nah, banyak yang gitu ya. Tapi kita di dalam gereja tidak ada istilah pecat memecat. Yang ada bahwa setiap pelayan Tuhan itu harus didorong untuk mentaati firman Tuhan, bahwa mereka memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Apabila seseorang mentaati dosa, maka ia menjadi hamba dosa. Apabila seseorang mentaati Allah, mentaati pengajarannya dengan segenap hati, maka orang itu menjadi hamba kebenaran. Seperti itulah kata ayat ini ya. Dengan kata lain, tidaklah mungkin seseorang dapat dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan apabila hatinya tidak taat kepada Tuhan. Tidaklah penting apakah kita terlibat secara aktif dalam berbagai pelayanan kerohanian. Yang penting adalah seberapa taat kita kepadanya, kepada Tuhan, karena ketaatan kita dan siapa yang kita taati, itulah yang menentukan siapa yang pada dasarnya yang sedang kita layani itu. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawannya lah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tarikanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, kata ayat ini ya. Sehingga Allah akan mendekatkan dirinya juga kepada kita. Kita tidak dapat melayani Tuhan dari kejauhan
tanpa kita mengenal Tuhan. Kita hanya dapat melayani seseorang yang kita taati atau seseorang yang kepadanya kita telah menundukkan diri kita. Apa kata Filipi? Kata Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat-ayat yang kita baca ini bicara tentang ketaatan. Bahwa kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus Yesus. Sepikiran dan seperasaan dengan Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan seperti apa? Pikiran dan perasaan untuk taat kepada Allah, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, seperti pikiran dan perasaannya, seperti pikiran dan perasaan Yesus waktu ia berada di Taman Getsemani. Ya. Dalam Injil Matius 26 ayat 36 sampai 39, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Anak Zebedeus itu adalah Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38 lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Inilah perasaan dan pikiran yang menurut firman Allah harus kita miliki. Pikiran dan perasaan seperti Yesus itulah yang kita miliki. Bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Allah kehendaki. Mudah untuk taat ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita sesuai keinginan hati kita, kita menerimanya dengan sangat gembira. Karena Tuhan memberikan sesuatu seperti yang kita inginkan. Namun apabila kita lakukan bukan seperti yang kita inginkan, bagaimanakah reaksi kita? Karena ternyata
rencana Allah berbeda dengan rencana kita. Di sini akan terlihat perbedaan antara yang taat dan yang tidak taat. Di dalam kegembiraan reaksi keduanya akan sama. Bukan kegembiraan yang menyebabkan kejatuhan orang. Bukan kegembiraan yang menyebabkan kejatuhan orang kedua dalam perumpamaan tentang penabur. Sebagai perbandingan, Yesus mengatakan orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Itu Lukas 8 ayat yang ke-13. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Karena dalam masa pencobaan pertama mereka pun murtad. Orang yang menerima firman Allah dengan gembira, pada akhirnya mereka murtad. Ya. Tidak berlangsung lama mereka murtad. Tatkala kehendak Tuhan tidak seperti yang mereka inginkan, orang yang tidak taat akan lari. Sementara orang yang taat, dia akan pasti tinggal. Sekalipun mungkin ia akan berseru, jikalau sekiranya mungkin. Seperti kata Yesus ini, janganlah seperti yang kau kehendaki. Not by will, but thine be done. Itu bahasa orang Tenggarang begitu. Jikalau sekiranya mungkin tidak seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Not my will, but thine be done. Yang pertama, saudara-saudara, ini tidak ada di dalam. Tadi waktu dikirim kepada Bondan, tidak ada perbaikan. Coba Bondan ketik dulu satu ayat, setelah ini yang pertama satu kalimat, ketaatan kepada Allah lebih baik daripada korban sembelihan. Ketaatan kepada Allah lebih baik dari korban sembelihan. Yang pertama. Tolong, kemarin saya sudah minta Nathan supaya dikirim yang kedua, yang sudah diperbaiki tapi dia tidak kirim. Tidak jadi masalah. Sekarang bisa. Sesudah ini ayat ini, kalimat yang pertama satu, ketaatan kepada Allah lebih baik daripada korban sembelihan. Ya itu dia. Sarjana komputer ini bisa diandalkan juga ini ya. Dalam 1 Samuel terdapat sebuah kisah yang sangat terkenal. Kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan Saul dalam kerajaan Israel. Saul menjadi raja Israel berapa lama, saudara? Ini hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Allah tahu berapa lama Saul memerintah Israel? 2 bulan, 2 tahun, 10 tahun. Saul memerintah Israel itu 2 tahun saja. 2 tahun. Saudara. Kenapa cuma 2 tahun? Karena setelah kejadian 2 tahun memerintah itu, Allah memerintahkan kepada Saul untuk berperang melawan orang Amalek. Ya. Lalu Tuhan katakan, tumpaslah semua orang Amalek itu karena suku inilah yang mengganggu perjalanan kalian keluar dari Mesir mau ke tanah Kanaan, mereka inilah yang menghalangi. Maka Allah perintahkan, tumpaslah mereka, tumpaslah harta bendanya, ya, ternak-ternaknya semua harus dibunuh.
jangan ada satu ekor binatang yang dibawa pulang. Tetapi yang terjadi bagaimana tuh? Ya, Saul sudah melaksanakan perintah itu, dia sudah berperang, dalam peperangan Saul menang, tetapi yang fatal itu apa? Saul menyimpan lembu yang gemuk-gemuk. Lembu yang gemuk-gemuk itu disimpan, yang kurus-kurus itulah yang dimusnahkan. Terus Raja Agag itu, pimpinan rajanya Amalek itu, disimpan juga. Nah, itu fatal itu. Tuhan marah melihat itu. Tuhan berkata lewat Samuel, sampaikan kepada Saul, aku pecat dia menjadi raja. Aku memecat dia jadi raja. Itu sebagai tindakan yang radikal dari Allah untuk seorang pemimpin yang tidak dengar-dengaran. Saudara-saudara, kemudian hal yang kedua yang fatal itu adalah ketika Saul diperintahkan melawan orang Filistin. Yang kedua ini. Pada saat Saul sudah terdesak, waktu diserang orang Filistin, Saul sudah terdesak, mau kalah ini Saul ini, sementara Samuel belum datang untuk mempersembahkan korban. Ya, Saul dia akhirnya mempersembahkan korban bakaran yang sebenarnya itu mempersembahkan korban adalah tugas dari seorang imam. Bukan tugas raja, tugas seorang imam. Baru selesai Saul mempersembahkan korban, Samuel datang, tak. Samuel kaget. Loh, kau telah melakukan suatu tindakan yang bodoh. Mempersembahkan korban bakaran, sudah jelas itu bukan tugasmu. Kenapa kamu laksanakan? Saul beralasan, ini musuh sudah dekat, kami mau dibabat habis. Lalu Tuanku Samuel belum datang, jadi saya ambil tindakan ini, mempersembahkan korban. Samuel bilang, ini tindakanmu yang bodoh ini. 2 kali Saul melakukan kesalahan, baru 2 tahun dia memerintah, sudah 2 kali salah. Kesalahan Saul yang ketiga, ya oke. Yaitu Saul pergi bertanya kepada petenung, kepada dukun yang bisa bangkitkan orang mati. Maka kemudian Allah berkata dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu ini bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkannya kepadamu. Ini mungkin saja merupakan sebuah ujian. Ujian yang sangat penting bagi seorang Raja Saul. Jika ia mentaati Tuhan, jika Saul mentaati perintahnya, maka pasti kerajaannya akan kokoh. Bila ia tidak taat,
bila Saul tidak taat, kerajaannya juga hancur, tidak tetap. Sebagaimana yang Samuel katakan kepadanya, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel, atas orang Israel untuk selama-lamanya, kata Allah kepada Samuel untuk Saul ini. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Maka jelasnya saudara-saudara bahwa Saul tidak lulus dalam ujian masalah ketaatan kepada Allah. Ketika Saul melihat Samuel belum juga datang, ia pun mengabaikan perintah Allah dengan melakukan apa? Melakukan kehendaknya sendiri. Ini yang paling saya hindari sebagai gembala, saudara melayani tetapi yang dilakukan maunya sendiri. Tidak taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh gereja. Maunya sendiri melayani. Bisa sama nasib saudara seperti Saul. Saya gembala tidak bisa memecat saudara, Tuhan sendiri yang berurusan dengan ini. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 dan 3, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saul diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpas orang Amalek dan segala yang ada padanya. Tetapi apa yang terjadi dalam 1 Samuel 15 ayat 9, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tamun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Sekalipun Saul telah mendengar dengan jelas perintah Tuhan bahwa ia harus menumpas orang Amalek secara menyeluruh. Tetapi Saul tidak melaksanakan perintah itu. Atau lebih tepatnya ia melaksanakannya tetapi hanya sampai pada batas yang mana yang diinginkan oleh Saul dan yang diinginkan oleh orang Israel. Hanya sampai di situ. Jadi mereka menumpas apa yang diinginkan mereka tumpas dan menyelamatkan apa yang tidak ingin mereka tumpas. Dan ini sama sekali bukan sebuah ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan bukan berarti kita melakukan sebagian dari kehendaknya. Atau hanya sampai pada tingkat yang kita inginkan. Ketaatan kepada Tuhan dalam melakukan apa yang Allah telah perintahkan. Tepat dan sepenuhnya. Sempurna ketaatan itu. Yeremia berkata dalam pasal 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ketaatan adalah melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita.
baik melalui firman Allah yang tertulis maupun seperti dalam kasus Saul melalui pewahyuan. Di tahap di mana kita melakukan apa yang tidak Allah perintahkan, pada saat itulah kita sedang melakukan ketidaktaatan. Sekalipun apa yang kita lakukan itu, kita melakukan dalam namanya. Tuhan tidak ingin kita menjadi pekerja yang sibuk melakukan apa yang kita kehendaki bagi Dia. Melakukan pekerjaan yang kita kehendaki untuk Tuhan. Ya. Yang Ia inginkan adalah agar kita, yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pekerja yang taat, yang melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Saul dan rakyatnya melakukan perintah Allah dengan lalai. Menurut Saul, mereka tidak mempunyai maksud buruk. Tidak ada maksud buruk dari Saul. Kalau dia menyimpan Raja Agag, menyimpan lembu-lembu yang tambun itu, seperti yang Saul katakan, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saul membela diri. Saya menyimpan ini lembu-lembu yang gemuk. Tujuannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Salahnya itu di mana? Begitu kata Saul kan. Rakyat ingin mempersembahkan korban, namun mereka tidak mau taat. Mau berkorban tetapi tidak mau taat. Sebagaimana yang Samuel katakan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan ini itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Maka Ia, Elohim, telah menolak engkau menjadi raja. Tidak penting seberapa banyak korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu tidak penting. Yang penting adalah seberapa taat kita kepadanya, kepada Tuhan. Satu-satunya korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan kita bekerja. Untuk apa yang Tuhan tidak suruh kerja? Satu-satunya pelayanan yang murni yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan adalah pelayanan yang telah Tuhan urapi. Pelayanan yang Tuhan telah urapi. Itulah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Selain daripada itu, sekalipun dilakukan dalam namanya, merupakan bentuk ketidaktaatan, bentuk tindakan yang dipimpin oleh natur lama kita. Pelayan dipimpin oleh perasaan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 7, 16 sampai 18. Ya bias kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saul ingin menyenangkan manusia. Ya. Saul lebih memperdulikan rakyatnya dan
mempedulikan pendapat mereka daripada pendapat Tuhan. Fatalnya di situ. Ketika kemudian ia mengakui dosanya, apa yang Saul takutkan bukan kehilangan relasinya dengan Tuhan, melainkan dia takut kehilangan kehormatan di depan rakyatnya. Dia mau cari muka di depan rakyat. Tetapi kata Saul berkata, aku telah berdosa, katanya. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Saul berkata kepada Samuel, hormatilah saya sebagai raja di depan rakyat saya ini. Itu artinya Saul lebih mementingkan hormat dari manusia daripada hormat dari Allah. Maksudnya kan begitu. Saudara-saudara, kembalilah bersama-sama dengan aku, kata Saul. Daud penerus Saul yang melakukan perzinahan dan kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan. Namun ketika Nabi Nathan menegur Daud, apa yang ia khawatirkan? Apa yang Daud khawatirkan bukan kehilangan tahtanya, melainkan Daud takut kehilangan relasinya dengan Tuhan. Itu yang ditulis oleh Mazmur 51. Itu sebabnya Daud yang memohon agar relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Dia memohon pengampunan dari Tuhan. Tetapi Saul menginginkan tahtanya dipulihkan. Tetapi Tuhan menolak semuanya. Yang kedua, teladan Abraham. Abraham adalah sebuah contoh yang sangat bertolak belakang dengan Saul. Mungkin kita semua pernah mendengar kisah tentang Abraham dan Ishak. Ishak adalah putra tunggal Abraham dari Sarah. Abraham pun Ishak pun merupakan anak Allah yang dijanjikan kepada Abraham, yang telah ia nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Namun pada suatu hari Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ya. Dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku katakan kepadamu. Allah tahu sekali betapa Abraham ini sangat mengasihi Ishak. Karena Ishak itu anak tunggal yang lahir pada masa tuanya. Ia tahu bahwa Ishak adalah anaknya yang tunggal yang sangat ia kasihi. Bagaimanapun Allah sendirilah yang memberikan Ishak kepada Abraham itu. Namun apakah Abraham mengasihi Ishak yang adalah berkat dari Tuhan lebih daripada Abraham mengasihi Allah itu sendiri? Bila ia harus memilih di antara dua, mana yang harus dipilih oleh Abraham? Apakah ia memilih untuk menundukkan dirinya sendiri kepada kehendak Allah, sekalipun itu berarti harga teramat besar yang harus Abraham bayar? Untuk tunduk kepada Allah, Abraham membayar harga yang sangat besar. Ataukah seperti Saul, di mana ia memberontak dan melakukan kehendaknya sendiri? Mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan
karena kita ingin mengenalnya dan rindu memiliki persekutuan dengannya, ataukah kita mengikut dia hanya untuk memperoleh berkat-berkatnya saja, hanya demi isak-isak yang telah ia berikan atau yang ingin kita dapatkan darinya? Apa yang akan kita lakukan seandainya kita mengalami seperti kasus Abraham ini? Kita dipanggil untuk meletakkan di altarnya berkat terbesar yang telah Allah berikan atau yang telah kita harapkan bertahun-tahun, apapun berkat itu. Apakah kita akan melakukannya? Sekalipun tak terhitung banyaknya berkat di dalam Tuhan, semua ini tidak boleh menjadi fokus. Itu tidak boleh menjadi relasi kita di dalam Tuhan. Berkat tidak bisa kita anggap sebagai relasi kita di dalam Tuhan. Sebaliknya kita berfokus untuk mengenal secara intim pribadi Allah kita dan anaknya yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berkata dalam Filipi 3:8-11, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua aku anggap sampah, kata Paulus. Itu demi Kristus. Ayat 9, dan beradalam dia dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersyukur dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Segala sesuatu, bahkan berkat terbesar di dunia ini adalah sampah dibandingkan dengan kemuliaan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Berapa besar kekayaan saudara? Berapa uang yang saudara miliki? Berapa lempengan emas yang saudara simpan? Apa yang menjadi harta kekayaan saudara? Rumah, tanah, mobil. Paulus katakan sampah itu di hadapan Tuhan. Sampah itu artinya tidak berharga. Siapa yang mau beli sampah? Pemulung itu, dia memungut sampah-sampah itu untuk dijual. Saudara, kalau kita melihat Abraham, lalu kita baca dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 3-10. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada kata-kata kami kembali. Abraham tidak kembali sendirian, tetapi dia akan kembali dengan anaknya kepada kedua pegawainya itu, 2 bujang itu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Dan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saud Abraham, Allah yang akan Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelihnya. Itu menyembelih anaknya. Abraham menuruti dengan tepat apa yang Allah katakan kepadanya. Tentu saja mungkin itu adalah paling menyakitkan yang pernah ia lakukan seumur hidupnya dari Abraham ini. Ia seperti juga orang-orang lain di dalam Alkitab. Abraham itu bukan robot yang melakukan kehendak Tuhan secara mekanis. Sebaliknya sama seperti kita, mereka pun memiliki kehendak bebas untuk memilih apakah mau menundukkan diri mereka untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Ketaatan mereka bukan seperti mesin tetapi berasal dari hati. Inilah satu-satunya bentuk ketaatan yang firman Tuhan katakan. Allah tidak menginginkan robot. Allah tidak menginginkan manusia es yang melakukan perintahnya seperti mesin, tanpa hati. Sebaliknya ia menginginkan orang-orang yang mengasihinya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Seperti kata Markus 12 ayat 30. Tuhan menginginkan manusia yang dengan kehendak bebasnya memutuskan dengan segenap hati untuk menundukkan diri mereka yang taat kepadanya. Kembali kepada Abraham. Ia menaati firman Tuhan meskipun resikonya adalah kehilangan anak tunggalnya. Lalu saat ia mencapai titik kritis, ada titik kritis yang dialami Abraham. Allah pun campur tangan. Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau telah tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman. Tujuan dari ujian ini adalah untuk membuktikan apakah Abraham akan mentaati Tuhan sekalipun resikonya berat. Penyerahan pengorbanan anak tunggal itu bukan korban yang biasa. Seandainya Abraham suruh pilih, mau korban anak tunggal, mengorbankan anak tunggal, atau mengorbankan emas 1 ton. Tentu Abraham memilih, kalau dia punya emas 1 ton, ya emas 1 ton yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan anak. Anak itu nilainya besar. Saudara-saudara, itu keberlangsungan hidupnya di masa depan Ishak itu. Emas 1 ton pun Abraham bisa siapkan. Saudara-saudara, baik Saul maupun Abraham, keduanya diberkati Tuhan. Saul dijadikan raja yang pertama di Israel. Abraham diberikan janji bahwa melalui keturunannya
bangsa di bumi akan diberkati. Namun ada perbedaan besar di antara keduanya. Antara Saul dan Abraham ada perbedaan besar. Perbedaannya adalah Saul hanya mencari berkat dan ingin mempertahankannya. Berkat ini itu ingin dipertahankan oleh Saul. Yang pada akhirnya memimpinnya kepada ketidaktaatan dan kejatuhan. Di lain pihak Abraham mencari si pemberi berkat. Itulah Elohim. Dan pada akhirnya ia memperoleh kembali anaknya. Beserta peneguhan berkat-berkat Allah atasnya dan keturunannya. Sampailah saya kepada kesimpulan. Agak panjang ya, tapi tidak apa-apa, ini masih baru jam 11.15 menit ini. Belum setengah 12. Kesimpulan. Kita telah menyelidiki bersama topik di atas tentang ketaatan kepada Tuhan. Meskipun penyelidikan ini sama sekali tidak, uraian saya dalam khotbah ini tidak begitu lengkap. Saya berharap kita semua mengerti betapa pentingnya ketaatan. Sebagaimana Tuhan berkata dalam Mika pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain dari berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Yang Allah inginkan dari kita adalah apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati di hadapannya. Ini persyaratan. Yang Allah inginkan adalah agar kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Seperti kata 1 Petrus. Ketidaktaatan. Baik dalam bentuk melakukan apa yang Allah katakan ataupun dalam bentuk tidak melakukan apa yang Allah katakan merupakan sebuah tindakan yang berada di luar Tuhan. Tidak penting apa yang kita lakukan, itu tidak penting. Atau apa maksud di balik itu? Yang penting adalah apakah tindakan itu dilakukan berdasarkan ketaatan kita kepada Allah sebagaimana persembahan korban yang dilakukan oleh Abraham, atau berdasarkan ketidaktaatan seperti persembahan korban yang dilakukan oleh Saul. Semoga ini menjadi renungan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati, Ibu Gembala pimpin dalam penyembahan, sang leader, singer, pemain musik siap tempat. Siap di tempat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sudah banyak mendengarkan nasihat firman Tuhan. Siang hari ini Tuhan mencari hati yang seperti hamba. Hati yang taat, hati yang setia, yang ada kehidupan dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti Saul, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Karena Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini
kita menjadi seperti Abraham. Taat dan setia kepada firman Allah, diberkati secara kelimpahan, baik itu secara jasmani terlebih secara rohani. Menjadi panutan bagi banyak bangsa. Dia menjadi bapak setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu pada siang hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, menyerahkan keberadaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya mencari hati yang setia, mencari orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kita akan naikkan satu nyanyian. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak memandang harta, tapi Tuhan melihat hati hamba. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku tulus menerima. Aku apa adanya.
kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Tuhan bukan melihat angka, tetapi Tuhan mencari hati hamba, hati yang setia dan takut kepadanya, hati yang taat kepada Allah, hati yang kerendahan hati. Haleluya. yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Oh haleluya, Tuhan melihat hati hamba. Haleluya. Tuhan mencari hati hamba, hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat. Ellen maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Memandang harta, tapi harta yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. oh yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwasanya di dalam kehidupan kami mau selalu setia di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau tidak melihat keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau melihat kedalaman hati kami, betapa kami rindu untuk kami selalu setia di hadapan-Mu, melayani pekerjaan Tuhan, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu saat ini.
Kami bersyukur kami diingatkan oleh Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami terus taat kepada Tuhan. Mampukan kehidupan kami ya Tuhan. Banyak hal yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Matraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pengurapan yang daripada Allah menjadi bagian dari Bapak Gembala kami. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan selalu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Umur yang panjang Tuhan berikan, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami di dalam mendampingi Bapak Gembala yang ada. Beri kesehatan, kekuatan terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat-jemaat yang sudah Tuhan percayakan boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam kami mengiring akan Tuhan. Kami menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menyertai jemaat-jemaat-Mu di dalam mereka melakukan pekerjaan. Apapun yang sudah Tuhan percayakan, berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Jemaat-Mu terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir, biarlah berkat yang sama menjadi bagian mereka semuanya. Ingatkan kepada mereka untuk jam-jam ibadah berikutnya, kami dapat bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani saat ini, yang memimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, penerima tamu kolektan, semua pelayan-pelayan Tuhan, pakai kehidupan mereka lebih indah di hadapan-Mu. Apapun pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami ya Tuhan. Tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Kami bertemu dengan keluarga kami penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Akan hatimu terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan marilah kita pulang bersama dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam sorga, serta persekutuan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara. Mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.